Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat lebih berhati-hati terkait maraknya aksi curanmor di Palembang. Kejaksaan Tinggi Kejati Sumatera Selatan menggeledah 3 kantor untuk mengungkap dugaan kasus mafia lahan perkebunan. Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Minggu 17 Maret 2024, yang bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat lebih berhati-hati terkait maraknya aksi curanmor di Palembang. Tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang, semakin marak dalam beberapa pekan terakhir. Aksi pelaku semakin nekat dengan melakukan aksi di tempat terbuka dan bahkan menggunakan senjata api. Kanit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan AKP Ardan Richard Lebo mengungkapkan dengan bermodalkan kunci letter T atau memotong kunci pengaman pada kendaraan, hanya dalam hitungan detik pelaku dengan leluasa melaksanakan aksinya dan membawa kendaraan korban. Tidak hanya itu, pelaku bahkan tidak segan untuk melukai korban dengan mengambil paksa kendaraan roda 2 yang sedang dikendarai. Ardan mengatakan masyarakat diimbau untuk lebih waspada saat berkendara atau memarkirkan kendaraan mereka serta menggunakan kunci pengaman. Melihat beberapa kali kejadian yang terjadi, kami dari pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan agar lebih berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya. Terus mereka mencari daerah-daerah atau lokasi yang gampang untuk mereka masuki, kemudian mereka menggunakan kunci letter T, merusak rumah kuncinya dan mengambil. Menurut Ardan, aksi pelaku kerap kali terekam melalui kamera CCTV dan dijadikan sebagai barang bukti oleh korban dalam melaporkan aksi kejahatan pelaku kepada pihak kepolisian. Ardan juga mengimbau agar warga selalu waspada dan melaporkan kepada pihak kepolisian bila menjadi korban aksi kejahatan curanmor. Dari Palembang, Riana Pridani melaporkan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggeledah 3 kantor untuk mengungkap dugaan kasus mafia lahan perkebunan belum lama ini. Adapun 3 kantor tersebut yaitu kantor Dinas Kehutanan Sumsel, kantor wilayah BPN Sumsel, dan kantor Dinas Perkebunan Sumsel. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Eka Sari mengatakan penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi penertiban surat penguasaan hak untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan pada tahun 2010 hingga 2023. Setelah melakukan penggeledahan, tim Dipsus Kejati Sumsel menyita sejumlah dokumen. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan dalam perkara dugaan tindak pidana dimaksud terhadap 3 tempat, yaitu yang pertama, kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kolonel Haji Barlian, Kota Palembang. Kemudian yang kedua, kantor wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan POM 9 Kampus, Kota Palembang. Kemudian yang ketiga, pada kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Kegiatan penggeledahan di 3 kantor tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Pendengar, beralih ke berita selanjutnya, kunjungan Car Free Day di Kambang Iwa Palembang menurun dibandingkan hari biasa. Selama Ramadan, Car Free Day di Kambang Iwa Palembang tidak seramai hari biasa. Car Free Day yang digelar setiap akhir pekan tersebut menjadi tempat berjualan yang menjanjikan dan menguntungkan. Meskipun dalam suasana bulan puasa, namun tidak menghentikan aktivitas masyarakat untuk mengisi akhir pekan mereka, seperti berolahraga, berjualan, bahkan hanya sekedar jalan-jalan bersama keluarga pada momen Car Free Day di Kambang Iwa Palembang. Triana, seorang pedagang di kawasan tersebut, mengatakan Kambang Iwa merupakan lokasi yang strategis, berada di tengah kota dan mudah dikunjungi, dan berharap agar masyarakat datang dan meramaikan Car Free Day di Kambang Iwa Palembang. Mulai jualannya baru ini biasanya memang masih sepi sih kalau minggu pertama ya. Nah, kalau minggu kedua itu sudah lumayan ramai penjualannya. Ini ya sebelum Ramadan. Itu berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 6 sampai jam 10. Harapan di Ramadan. Semoga ramai. Triana menambahkan saat ini Car Free Day dibuka pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pemkab Muba resmikan pasar beduk akan dibuka di seluruh kecamatan. Hari ini kita mulai melaksanakan pasar Ramadan. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud secara langsung meresmikan pasar beduk di Kecamatan Sungai Lilin. Ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM turut serta dalam kegiatan ini. Apriyadi mengatakan bahwa pasar beduk ini memiliki tujuan sebagai upaya dalam mendongkrak perekonomian UMKM dan memberikan kontribusi positif kepada warga selama bulan Ramadan. Meskipun begitu, dirinya menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap makanan dan minuman yang dijual di pasar beduk. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko kesehatan akibat zat berbahaya yang mungkin terkandung dalam produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau kerennya pasar beduk, biasanya dilaksanakan di ibu kota kabupaten, di Sekayu, tapi untuk tahun ini saya dorong pelaksanaannya di kecamatan, terutama di Kecamatan Sungai Lilin. Dan alhamdulillah nih, antusias sekali masyarakat, banyak yang datang, kemudian para pedagang kuliner juga banyak yang berjualan di sini. Nah, ini insya Allah akan menggerakkan ekonomi, walaupun cuma 1 bulan, tapi paling tidak akan berdampak pada masyarakat. Dan ke depan, ya kegiatan-kegiatan seperti ini akan kita. Dengan adanya pasar beduk ini, diharapkan warga dapat menikmati berbagai kuliner khas Ramadan dengan aman dan nyaman. Semoga keberadaan pasar beduk menjadi tradisi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Masjid Kiai Muara Ogan dibangun pada tahun 1871, salah satu bukti penyebaran agama Islam di Kiai Muara Ogan. Masjid Kiai Muara Ogan yang berdiri di tepian Sungai Musi di wilayah Hulu Palembang dibangun pada tahun 1871. Awalnya masjid bernama Masjid Jami Kiai Abdul Hamid bin Mahmud. Namun kini lebih dikenal dengan sebutan Masjid Kiai Muara Ogan yang diambil dari nama pendirinya. Imam Masjid Kiai Muara Ogan, M. Ilham Hasan mengatakan, masjid tersebut jadi salah satu bukti penyebaran agama Islam Kiai Muara Ogan. Terbuat dari kayu unglen, pembangunan awal Masjid Kiai Muara Ogan memiliki luas 25 kali 20 meter dan menjadi 50 kali 40 meter setelah direnovasi pada tahun 1950. 16 tiang penyangga yang masih kokoh menjadi ciri khas masjid tersebut. Dengan 4 tiangnya disebut Soko Guru ditambah kubah berbentuk mustaka limas. Masjid Kiai Muara Ogan ini didirikan oleh seorang ulama Palembang yang bernama Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud, tapi dia lebih dikenal dengan sebutan Kiai Muara Ogan karena beliau berdomisili di Muara Sungai Ogan. Kalau menurut cerita, tiangnya ini ada Soko Guru 4 dan disangga dengan 12 tiang yang lain. 4 itu diibaratkan dengan 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ornamennya lebih memang ke Palembang. Kalau dulu itu yang di atas itu pakai limas. Kalau perubahan yang di samping-samping itu banyak yang diubah, tapi kalau yang di tengah ini dengan tiang-tiang Soko Guru ini masih tetap dengan pelapon yang ada di atas. Ini pelapon di atas ini masih tetap. Menurut M. Ilham Hasan, pondasi dihiasi ornamen kaligrafi menambah keindahan masjid tersebut. Di samping masjid terdapat makam Kiai Muara Ogan yang sering diziarahi wisatawan. Apalagi saat bulan Sa'ban, penziarah yang datang mencapai 3.000 lebih per hari. Masjid Kiai Muara Ogan termasuk salah satu di antara beberapa masjid yang ditetapkan pemerintah sebagai cagar budaya. Setiap 7 Rajab
masjid memiliki tradisi haul akbar untuk mengenal Kiai Muaraugan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini. Di antaranya, pihak kepolisian menghimbau masyarakat lebih berhati-hati terkait maraknya aksi curanmor di Palembang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggeledah 3 kantor untuk mengungkap dugaan kasus mafia lahan perkebunan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.